Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sehat semua Bapak Ibu ya, amin. Sebab Tuhan menolong kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Ibadah wanita, khusus ibu-ibu, sudah mulai dibuka di gereja ini di hari Selasa, tanggal 7 Maret jam 5 sore. Dan setiap minggunya akan dilaksanakan di hari Selasa, minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama dan minggu kedua, setiap Selasa jam 5 sore kita ada ibadah kaum wanita, biasanya sih ibu-ibu ini yang datang untuk ibadah sama-sama di tempat ini. Datang ya ibu-ibu? Yang bilang amin wajib datang ya. Ya, lalu baptisan air itu hari ini kita mulai kelas di tanggal 12, 19, 26 Februari dan sampai 5 Maret jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengambil keputusan untuk dibaptis, mari ikut kelas dimulai dari hari ini jam 3 sore. Pendaftarannya boleh kepada sekretariat. Selanjutnya ibadah doa jam 8 malam setiap hari Jumat di tempat ini dan live streaming di YouTube RPCC Church Medan. Jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ibadah doa ini sebab dengan berdoa kita kuat, amin. Dan selanjutnya ada lagi? Ya, ibadah setiap minggunya, Oksigen, ibadah khusus untuk profesional muda sudah ganti jam tayang. Ganti jam tayang, jam ibadah jam 4 sore Bapak Ibu. Teman-teman, ini khusus buat yang muda-muda. Teman-teman sudah ada ibadah khusus profesional muda yang tadinya jam 5 kita pindah jam tayang di jam 4 sore. Dan ada juga komsel untuk Oksigen di hari Rabu jam setengah 8. Dan setiap Sabtunya ada futsal, gratis tinggal bawa badan, bawa skill, kita adu skill di sana. Asik. Dan Sunday service setiap minggu jam 9.30, jam 11 dan jam 2 siang. Saya rasa itu saja pengumuman kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang satu topik, judulnya dipakai Tuhan tapi belum tentu diperkenan Tuhan atau berkenan Tuhan. Dipakai Tuhan tapi belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Setiap kita, umat-umat Kristen, bahkan jemaat yang ada di sini pasti punya kerinduan, ingin dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberkati sesama kita. Setuju Bapak Ibu? Ada di sini yang enggak kepengen menjadi berkat buat sesama? Pasti enggak ada. Setiap kita punya kerinduan, hidup kita ini berguna, bermanfaat bagi sesama kita, jadi berkat buat sesama kita. Kita bernyanyi di gereja dengan lagu yang cukup populer pada waktu itu, oh Tuhan pakailah hidupku, hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan pakailah hidupku selama aku masih kuat. Pertanyaannya, sudahkah kita rela diri kita dipakai Tuhan? Begitu. Ada orang yang merasa dirinya sudah dipakai Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak diperkenan oleh Tuhan. Dia tidak ada di hatinya Tuhan. Tapi Tuhan sengaja pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada yang demikian Bapak Ibu. Nah hari ini kita bukan belajar hanya untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan jadi alatnya tapi tidak diperkenan. Atau hanya diperkenan Tuhan tapi tidak dipakai Tuhan. Kita mau belajar sama-sama untuk kita dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Dan juga kita diperkenan oleh Tuhan ada di dalam hatinya Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Kita pengen hal ini terjadi dalam hidup kita. Kita lihat ada beberapa contoh. Kita mulai dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dari 3 ciri ini, siapakah orang ini Bapak Ibu kira-kira? Bernubuat, lalu apa? Mengusir setan pakai nama Tuhan, dalam nama Yesus setan pergi. Setannya pergi. Dalam nama Yesus yang sakit sembuh. Sembuh, mujizat terjadi. Kira-kira siapa orang yang demikian?
Halo? Halo? Siapa Bapak Ibu kira-kira? Pendeta. Betul sekali. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Seorang worship leader juga ada yang diperlengkapi Tuhan untuk mengadakan mujizat. Seorang pelayan Tuhan, asar di gereja juga ada yang diperlengkapi Tuhan untuk menyatakan mujizat di tengah-tengah umat Tuhan. Tetapi lihat dalam ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pelaku kejahatan. Ini adalah orang yang dipakai Tuhan, menyatakan manifestasi Allah selama ada di bumi. Ketika dia berdoa mengusir setan dalam nama Yesus, setan pergi. Ketika berdoa untuk orang sakit, tumpangkan tangan, orang yang sakit itu sembuh. Tetapi nyatanya Tuhan berkata dalam ayat ini, aku gak kenal mereka. Aku gak tahu mereka siapa. Dan aku tidak memperkenankan mereka masuk dalam kerajaan surga. Dipakai Tuhan, tapi tidak diperkenan oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama juga ada contoh yang bisa kita lihat. Dia dipakai Tuhan, tapi tidak diperkenan Tuhan. Saya kasih 3 contoh aja, karena terlalu banyak Bapak Ibu. Yang pertama Firaun. Firaun adalah raja di Mesir, yang punya peran ketika bangsa Israel hendak dibebaskan dari Mesir. Tuhan pilih Musa supaya jadi pemimpin, membawa Israel keluar dari Mesir. Rajanya pada waktu itu adalah Raja Firaun, dan Raja Firaun dipakai Tuhan. Dalam kitab Roma jelas dicatat, Firaun sengaja dipakai Tuhan, hatinya dikeraskan oleh Tuhan, supaya seluruh bangsa Israel kenal bahwa Tuhan Israel yang membebaskan Israel dari Mesir adalah Tuhan yang berbeda dari dewa-dewa yang ada di Mesir. Adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan pakai Firaun, orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, tapi Tuhan pakai dia. Untuk menjadi apa? Menjadi alatnya Tuhan, supaya nama Tuhan dikenal di Mesir pada waktu itu. Lalu yang kedua ada Bileam. Ada yang tahu kisah Bileam Bapak Ibu? Keledai yang bisa berbicara. Belum pernah dengar? Mau dengar kisahnya? Singkat saja, Bileam adalah seorang dukun sakti pada masa itu. Bapak Ibu bisa baca lebih lengkapnya di Bilangan 22 sampai Bilangan pasal 24. Bileam adalah dukun sakti, punya reputasi internasional pada masa itu. Sehingga banyak kerajaan yang pakai jasa dia sebagai dukun untuk nyantet kerajaan yang lain. Untuk nyantet atau mengutuki raja-raja yang lain. Wow, reputasinya besar, tarifnya mahal. Sehingga satu ketika waktu bangsa Israel menyerang bangsa Amori, itu membuat Raja Balak ketakutan. Jadi kalau Israel ini ketika dia berperang melawan bangsa lain itu seperti sapi yang lagi makan rumput. Semua dilahap sampai habis, nggak ada sisanya. Itulah Israel. Sehingga membuat seluruh bangsa yang lain gemetar, ketakutan untuk menghadapi Israel. Sehingga Raja Balak akhirnya mendapatkan ide, bagaimana caranya supaya Israel tidak menyerang di kerajaan kami. Lalu dia panggillah Bileam, seorang dukun sakti, dengan iming-iming uang yang banyak, dan berkata, Bileam, kutuklah bangsa Israel, supaya mereka tidak berkenan, supaya mereka gagal untuk menyerang bangsaku ini. Lalu Bileam hanya berkata, aku enggak berani mengutuk bangsa yang tidak pernah dikutuk oleh Tuhannya. Seorang dukun berkata demikian. Lalu Bileam berkata, oke lah kalau memang gitu aku juga akan bicara, aku akan berbicara kepada bangsa Israel, kalau Tuhan titipkan omongan di dalam mulutku, karena aku enggak berani kutuk atau nyantet bangsa Israel. Seorang dukun dipakai Tuhan untuk memberkati. Lalu singkat cerita, Bileam pergi menyetujui dari apa yang diberikan oleh Raja Balak. Bileam naik seekor keledai, lalu dia pergi melewati satu jalan sempit. Dan di jalan sempit itu, tiba-tiba keledai itu berhenti. Keledai itu berhenti, lalu Bileam terus memukuli keledai itu supaya berjalan. Jalan, jalan, jalan. Tapi keledai itu enggak berjalan. Lalu keledai itu pindah ke sisi yang satunya. Lalu bersandar lagi di sisi gang itu. Dipukul lagi sampai keledainya kesakitan. Tetapi keledai itu tidak berjalan. Lalu yang ketiga kalinya pindah ke sisi yang lain. Keledai itu berjalan, lalu di tengah jalan keledai itu tetap berhenti. Dan Bileam dipakai oleh Tuhan, keledai itu dipakai Tuhan untuk bicara kepada dukun ini. Bayangkan Bapak Ibu pernah lihat keledai ngomong?
Belum pernah ya, paling di kartun aja ya. Ini keledai dipakai Tuhan ngomong sama Bileam. Bileam, sudah sekian lama aku ikut samamu, kenapa kamu pukul aku terus sampai aku hampir mati? Apa salahku? Apa pelanggaranku? Justru aku melindungi engkau, kata keledai ini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Bileam di tengah jalan itu. Bayangkan keledai bisa lihat malaikat, dukun sakti nggak bisa lihat malaikat. Lalu malaikat itu menampakkan diri dan berkata, Bileam, kalau bukan karena keledai ini berhenti, kau sudah mati terhunus oleh pedangku. Karena malaikat Allah berdiri dengan menghunuskan pedang, mengancam keledai itu. Kalau lewat, mati kalian dua. Nah saudara, lalu Bileam dititipkan pesan oleh malaikat Allah. Kalau kau pergi ke gunung sana bersama Raja Balak, sampaikanlah kata-kata berkat kepada umat Israel. Dukun sakti yang dibayar untuk nyantet, tetapi beda jalur, beda server jadinya. Sampailah dia di satu gunung bersama dengan Raja Balak, dan dilihatlah bangsa Israel yang berkemah begitu banyak. Apa yang dilakukan Bileam? Bileam tidak mengutuk dan tidak menyantet, tapi dia mengangkat tangannya berkata, diberkatilah Yakub, diberkatilah keturunan Yakub. Sampai pindah ke 3 tempat, di tempat yang ketiga dia bernubuat tentang kelahiran Mesias Yesus Kristus di perjanjian baru. Sehingga apa yang dilakukan Raja Balak? Kau kubayar untuk menyantet, tapi kau memberkati bangsa Israel sehingga mereka menjadi kuat. Tuhan pakai Bileam, dukun sakti, Tuhan pakai keledai, tapi tidak diperkenan di hati Tuhan. Dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, tapi tidak dipakai Tuhan. Dalam Yesaya 60 ayat 5 ada juga ayat ditulis, ini menjadi ayat paling favorit kalau orang-orang pergi sekolah Alkitab Bapak Ibu, hendak menjadi seorang pendeta. Kenapa? Pengalaman saya di 2008, teman-teman saya sangat memuja ayat ini. Isinya gini, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Mereka berharap ketika lulus sekolah pendeta, lalu menjadi pendeta, Tuhan tolonglah, kirimlah semua bangsa-bangsa itu yang di luar sana, supaya mereka datang bawa hartanya untuk memberkati saya, seorang pendeta. Calon pendeta berdoa supaya banyak orang dipakai untuk memberkati si pendeta itu. Ini ayat favorit di sekolah kitab. Saya juga pernah doa demikian Bapak. Supaya banyak bangsa di luar sana, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak diperkenan Tuhan, hartanya dibawa untuk memberkati anak-anak Tuhan. Nah saudara, banyak cara yang Tuhan pakai untuk memberkati anak-anak Tuhan. Tetapi orang yang dipakai, pribadi yang dipakai belum tentu diperkenan oleh Tuhan. Belum tentu ada di dalam hatinya Tuhan. Dan yang terakhir ada Yudas Iskariot. Kita sudah kenal siapa Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang sudah ditentukan dari zaman dulu, dinubuatkan untuk menjadi seorang pengkhianat dalam menjalankan master plan-nya Allah. Kalau Yudas Iskariot tidak berkhianat, mungkin Yesus juga rencananya tidak akan selesai sampai kepada salib tempat dia mati. Saudara dipakai Tuhan, Yudas Iskariot dipakai Tuhan, tapi tidak diperkenan oleh Tuhan. Apa yang mau kita lihat lagi selanjutnya? Ada orang yang diperkenan Tuhan, tapi tidak dipakai Tuhan. Siapa dia? Yang pertama ada Simson. Simson adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, dia bisa mengalahkan 1 ekor singa dengan kekuatan tangannya, tanpa pakai alat apapun. Dia sudah diperkenan Allah, dari masih di kandungan, dia dipilih Allah, ditentukan Allah sebagai nazirnya Allah. Dan berkata, aku berkenan kepada Simson, supaya menjadi pemimpin dan membela bangsa Israel pada masa itu. Tetapi Tuhan tidak memakai Simson. Sama seperti yang dilakukan kepada Saul. Saul berkenan di hati Tuhan, tetapi Saul tidak dipakai Tuhan. Justru yang dipakai siapa? Raja Daud untuk memimpin bangsa Israel. Pertanyaannya saudara, apakah kita mau menjadi orang yang dipakai tapi enggak berkenan? Atau orang yang berkenan di hati Allah tapi tidak dipakai Tuhan? Atau justru kita mau jadi orang dipakai Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan? Saya rasa kita setuju pilihan yang ketiga. Amin. Kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan dan juga berkenan di hatinya Tuhan. Kita kembali lagi dalam ayat ini tadi. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Banyak mujizat yang sudah dilakukan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka.
Kenapa saudara? Konteksnya ayat ini, Yesus sedang berkhotbah kepada satu kaum umat yang sangat besar. Dan terdiri dari beberapa golongan. Salah satunya adalah orang-orang yang taat beribadah dalam keagamaan Yahudi. Siapa mereka? Orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat, orang-orang ahli Taurat merasa bahwa dirinya sudah taat melakukan kewajiban agama. Tidak ada satu cacat pun dalam kewajiban beragama. Dan mereka merasa punya hak untuk memperoleh kerajaan sorga. Tapi Yesus berkata, kamu tidak berkenan di hatiku. Lihat karena apa? Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ini Yesus bicara tentang masa depan di kehidupan yang kekal. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang masuk surga dan hanya orang yang sudah ditetapkan yang masuk ke surga. Karena apa? Iman mereka tertuju kepada satu pribadi, yaitu pintu keselamatan, pintu kekekalan, Yesus Kristus. Saudara, diperkenan oleh Tuhan. Apakah kita diperkenan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Orang-orang ini merasa tindakan agama yang sudah mereka lakukan, taat beribadah yang mereka lakukan, sudah menjadi jaminan bagi mereka masuk surga. Tidak. Yesus berkata, orang yang masuk surga bukan karena dia sudah banyak beramal bangun rumah ibadah. Bukan karena dia rajin datang gereja. Bukan karena dia suka dengar khotbah. Tetapi orang yang ke surga adalah orang yang beriman kepada pintu keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Surga itu eksklusif, hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada beberapa orang yang saya lihat suka datang ke gereja, suka dengar khotbah, tapi dia tidak mengakui bahwa dirinya sebagai seorang Kristen. Dia berkata, saya seorang agnostik. Saya senang dengar cerita tentang Yesus, tapi saya tidak beriman kepada Yesus. Orang yang demikian tidak akan diperkenan Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang berkenan masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang beriman hanya kepada Yesus Kristus, sang pintu, sang gembala agung. Hanya satu aksesnya, Yesus Kristus, melalui iman kita kepada dia. Amin saudara? Tidak ada cara lain, ada banyak jalan menuju ke Medan. Ada banyak jalan menuju ke gereja ini. Mau lewat mana aja bisa. Tapi hanya satu jalan dan satu-satunya untuk menuju ke sorga, ke kerajaan Allah, di mana Yesus berada, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Di bagian yang lain, di ayat ini Yesus mengungkapkan dirinya sebagai pintu yang sempit dan sesak, hanya sedikit orang yang bisa masuk. Ya, karena tidak semua orang ditentukan untuk percaya beriman kepada Yesus Kristus. Ketika kita ada di tempat ini, kita beriman pada Yesus Kristus, maka kita yakin bahwa kita adalah orang yang sudah diperkenan oleh Tuhan. Amin. Kita semua yang ada di ruangan ini, kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, dia satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain, maka kita adalah pribadi dan orang yang sudah diperkenan oleh Tuhan. Kita punya hak untuk masuk di tempat di mana Yesus berada. Diperkenan oleh Tuhan. Tetapi saudara, tidak cukup sampai di situ. Yesus tidak hanya bicara kita diperkenan Tuhan, tetapi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab selama kita ada di bumi. Memang kita perlu memikirkan kehidupan setelah kematian. Orang yang sudah mati di bumi, selama dia beriman pada Yesus Kristus, dia akan berada di tempat di mana Yesus berada, yaitu sorga, karena imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi sekarang, kita kan masih hidup. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Yang kedua, mari kita lihat. Dalam Matius 7. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, perhatikan, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, ada satu kehendak Tuhan, seperti di ayat 21 tadi. Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Apa itu saudara? Tadi kita bicara di awal, setuju dan sepakat kita adalah orang yang sudah diperkenan Tuhan. Amin. Karena kita beriman pada Yesus Kristus. Kita berkenan di hati Tuhan karena iman kita. Dalam Ibrani 11:6 dikatakan, karena imanlah maka kita berkenan di hadapan Allah. Layak untuk berdoa kepada Allah karena iman. Oke, itu sudah selesai. Tetapi sekarang tanggung jawab kita selama di bumi. Iman kita itu yang membuat kita berkenan di hati Allah harus memberikan buah yang nyata selama kita hidup di bumi. Kita masih hidup dalam daging, kita masih ada di bumi. Kita punya tugas untuk memberikan buah yang baik, buah yang manis, yang dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Iman yang benar kepada Yesus akan menghasilkan buah yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau tadi kita lihat nabi palsu, itu adalah sebuah profesi mereka sebagai seorang nabi palsu. Buahnya apa? Buah mereka adalah kesesatan, sehingga membawa si nabi palsu ini masuk ke dalam api yang dikatakan dalam ayat tadi. Tetapi kita sudah punya iman yang benar, kita layak diperkenan Allah, punya tugas untuk memberikan buah yang baik selama kita ada di bumi. Jangan kita datang ke gereja, nyanyi dengan suara yang nyaring, begitu pulang gereja, kita lihat anak kita nakal, kita maki-maki, kita kutuk. Kita maki-maki istri kita maki-maki suami kita. Dari mulut yang kita pakai memuji Tuhan di gereja. Apakah itu buah iman yang kita nyampakkan dalam dunia ini? Bukan Bapak Ibu. Kita memikirkan satu pekerjaan yang baik bagi rumah Tuhan. Tapi begitu pulang dari gereja, kita memikirkan yang jahat bagi musuh-musuh kita. Itu enggak berkenan di hati Tuhan. Tangan yang kita pakai di gereja untuk memuji Tuhan. Pulang dari gereja kita pakai untuk memukul istri kita. Memukul suami kita. Memukul anak-anak kita. Apakah itu buah yang dihasilkan dari iman yang benar? Saya rasa kita nggak akan sepakat dengan hal itu. Buah yang benar menampilkan, iman yang benar menampilkan buah yang baik. Dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Mulut yang kita pakai di gereja harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Supaya kita juga pakai mulut kita itu untuk memberkati orang banyak. Dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Supaya orang lain juga akhirnya berkenan di hati Tuhan. Amin saudara. Kita punya harta yang dititipkan oleh Tuhan. Pakailah itu supaya berkenan di hati Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Tapi kebanyakan orang hanya nyaman pada posisi diperkenan Tuhan. Dan menutup diri untuk tidak dipakai oleh Tuhan. Kehendak Tuhan dalam dunia ini adalah hidup kita jadi berkat, terbuka untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal dari hidup kita bisa buka diri kepada Tuhan. Tuhan pakai aku jadi alatmu. Apapun yang Tuhan mau aku akan kerjakan. Karena aku harus berguna selama aku ada di bumi ini. Jangan hanya dapat manfaat ketika kita beriman kepada Tuhan, tapi kita juga harus punya peran selama kita ada di bumi. Amin saudara? Jangan hanya mau diperkenan Tuhan, tapi kita buka diri untuk dipakai Tuhan, jadi alatnya Tuhan. Ketika Musa dipilih Tuhan, apa yang dikatakan Musa? Aku gak punya apa-apa, gak punya skill, gak punya kemampuan. Aku gak pandai bicara, tapi kenapa Tuhan pilih aku jadi pemimpin? Tapi Tuhan berkata, kamu punya apa? Saya cuma punya tongkat. Lalu Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu itu. Dengan tongkat yang kecil, Tuhan adakan begitu banyak mujizat dari tangannya Musa. Saudara, apa yang kita miliki, berikan kepada Tuhan untuk menjadi alat supaya kita dipakai Tuhan. Amin. Hidup yang menjalankan kehendak Tuhan adalah hidup yang memberi diri menjadi alatnya Tuhan. Dipakai menjadi berkat oleh Tuhan. Coba bilang sama temannya kanan kiri, yuk hidupmu harus rela dipakai Tuhan. Kayaknya tegang banget ya. Tegang banget, saya pun jadi takut ngelihatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jelas. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Hidup kita harus rela dipakai menjadi alatnya Tuhan. Apa yang kita punya, yuk kita gunakan untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yohanes ketika Rasul menuliskan Injilnya dia berkata begini,
Biarlah Tuhan semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Tetapi bedanya, banyak orang yang sudah melakukan mujizat, justru dia yang semakin besar, Tuhan yang semakin kecil. Terbalik. Sementara Rasul berkata, biarlah Tuhan yang semakin besar, tapi aku yang semakin kecil. Enggak penting aku dihargai, yang penting orang mengenal Tuhan melalui hidupku. Enggak penting aku mau rugi atau tidak, yang penting orang diselamatkan melalui apa yang kukorbankan. Enggak peduli saya rugi waktu atau tidak, yang penting orang lain diberkati melalui pengorbanan yang saya berikan. Demikianlah yang harus kita lakukan di bumi ini, saudara. Kita rela hidup kita dipakai menjadi alatnya Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, seperti dalam Matius, kalau bangsa ini tidak mau bernyanyi, aku bisa pakai batu untuk menyembah aku. Kalau kita menutup diri untuk tidak dipakai oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun. Dan malulah kita nantinya, bahwa kita nampak sebagai orang yang gak berguna, tidak bersyukur atas perkenanan Tuhan dalam diri kita. Saudara, malu kita. Tuhan bisa pakai batu, sementara kita yang hidup dianggap enggak ada. Beri dirimu untuk menjadi alat dipakai oleh Tuhan. Amin. Menjadi alat dipakai Tuhan. Kita semua sudah diperkenan Tuhan. Dan sekarang bagian kita untuk kita dipakai jadi alat Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Mendengar dan melakukan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagi orang yang tidak memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, tidak melakukan itu semua, firman Tuhan katakan dia adalah orang yang apa? Bukan saya yang ngomong ya Bapak Ibu. Orangnya ada dua kriteria orang di sini, yang bijaksana dan bodoh. Yang bijaksana adalah orang yang rela dirinya dipakai sebagai alat Tuhan. Waktu Jumat saya sampaikan sharing firman Tuhan tentang apa yang kita korbankan di rumah Tuhan itu tidaklah rugi. Sebab Tuhan sediakan upah berapa 100 kali lipat di sorga sana. Bayangkan kalau di bumi ini seumur hidup kita sudah lakukan segala sesuatu yang baik, dipakai Tuhan dengan dahsyat berpuluh-puluh tahun dan banyak kebaikan. Berapalah upah kita di sorga sana? Tak terhingga Bapak Ibu. Tak terhingga. Sebab itu saudara dikasih Tuhan kasih pilihan, mau jadi orang bijaksana atau mau jadi orang yang nggak ada yang ngomong ya. Semua mau jadi orang bijaksana, amin. Yuk beri diri menjadi alat untuk dipakai Tuhan, sehingga hidupmu berguna selama kita ada di bumi ini. Tidak menjadi sebuah kebetulan Tuhan memberikan umur panjang bagi kita sampai hari ini. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin pakai kita untuk memberkati banyak orang. Untuk memberkati banyak orang. Sehingga hidup kita ini terasa berwarna dan bermanfaat bagi sesama kita. Amin saudara. Kehendak Tuhan bagi kita adalah supaya hidup kita dipakai menjadi alat Tuhan. Sehingga supaya yang semua kita miliki itu bisa dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Struktur di gereja kita ini cukup baik Bapak Ibu. Kepengurusan di gereja kita bukanlah sifatnya struktural tapi fungsional. Tujuannya apa? Supaya kalau ada bagian yang terlupakan, jemaat bisa isi bagian yang terlupakan itu untuk berperan menjadi alat Tuhan di bidang-bidang yang terlupakan itu. Amin saudara. Yuk bergerak. Apa yang kita punya, pakailah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Cerita terakhir yang ingin saya sampaikan, ada satu penginjil terkenal yaitu Billy Graham. Semua pasti kenal, dia penginjil yang sangat masyhur. Dia menobatkan 218 juta manusia selama pelayanannya di muka bumi ini. Dia menjadi seorang Kristen oleh karena satu orang mantan preman yang bertobat dan menjadi penginjil. Saat mantan preman ini bikin KKR, Billy Graham datang. KKR selama 3 hari diikutinya senantiasa oleh Billy Graham. Tetapi dari situlah titik di mana Billy Graham akhirnya mengambil keputusan
untuk dipakai menjadi hamba Tuhan dan menobatkan 218 juta orang. Mantan preman yang tidak dianggap siapapun, yang tidak punya harga apapun, dia hanya menerima kasih karunia Tuhan, dipakai Tuhan, memberi diri menjadi seorang penginjil, lalu Billy Graham datang dalam penginjilannya, Billy Graham menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, 218 juta orang dimenangkan melalui pelayanan Billy Graham. Bibitnya dari mana? Dari mantan preman itu. Saudara, jangan pernah merasa diri nggak layak untuk menjadi alatnya Tuhan. Setiap kita layak karena kita sudah diperkenan oleh iman kita kepada Kristus. Kita layak untuk menjadi alatnya Tuhan. Sekarang pertanyaannya, maukah kita menjadi alat untuk dipakai Tuhan selama kita masih hidup di bumi ini? Amin. Mau nggak? Amin. Yang bilang mau, minggu depan saya lihat harus sudah pelayanan ya. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau dipakai Tuhan, kita mau berkenan di hati Tuhan. Kita mau hidup kita berguna selama kita ada di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.